Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yupiani dari kelas 3B Administrasi Negara. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pembinaan karir, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu pembinaan PNS yang dilaksanakan. 1. Berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir. Yang kedua, dititik beratkan kepada sistem prestasi kerja. Dititik beratkan kepada sistem prestasi kerja terbagi lagi menjadi dua, yaitu sistem prestasi kerja, yaitu sistem kepegawaian untuk pengangkatan seseorang dalam suatu jabatan yang didasarkan atas kecakapan dan prestasi yang telah dicapai. Yang kedua, yaitu sistem karir, yaitu sistem kepegawaian untuk pengangkatan pertama seseorang didasarkan atas kecakapan. Yang kedua, yaitu manajemen kepegawaian negara sipil. Manajemen PNS adalah keseluruhan upaya-upaya untuk peningkatan efisien, efektivitas, dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas. Fungsi-fungsi manajemen PNS yang meliputi 1. Perencanaan atau formasi PNS. Yang kedua, pengadaan PNS. Yang ketiga, pengembangan PNS atau diklat PNS. Yang keempat yaitu penilaian atau DP3 dan pengujian kesehatan PNS. Yang kelima, penghargaan atau kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, dan satya lencana karya satya. Yang keenam, pemberhentian dan kesejahteraan atau pemberhentian, pensiun, asuransi sosial, dan pemeliharaan kesehatan. Yang ketiga yaitu formasi PNS berdasarkan PP nomor 97 tahun 2000 dan PP nomor 54 tahun 2003. Adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu. Yang A. Tujuan formasi. Agar dalam satuan organisasi negara dimaksud dapat mempunyai jumlah dan mutu pegawai sesuai dengan beban kerja yang diperlukan. Yang B. Dasar penyusunan formasi. Formasi disusun berdasarkan 1. Analisis kebutuhan dan penyediaan pegawai. Yang kedua, sesuai dengan jabatan yang tersedia. Yang ketiga, dengan pemberhentian norma standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. C. Jenis formasi PNS. Jenis formasi PNS terdiri dari 1. Formasi PNS pusat. 2. Formasi PNS daerah yang terdiri dari A. Formasi PNS daerah provinsi, B. Formasi PNS daerah kabupaten, C. Formasi PNS daerah kota. Yang D. Penetapan formasi PNS. 1. Formasi PNS pusat. Setiap anggaran ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Yang kedua, formasi PNS daerah. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota setiap tahun anggaran ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri yang bertanggung jawab. Yang B. Pengadaan PNS berdasarkan PP nomor 98 tahun 2000 dan nomor 11 tahun 2002. Keputusan KA BKN nomor 11 tahun 2002. Yang pertama yaitu proses kegiatan untuk mengisi formasi yang lowong. Yang kedua, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai pengangkatan menjadi PNS. Proses kegiatan pengadaan penerimaan CPNS terbagi menjadi 1. Pengumuman. Diumumkan seluas-luasnya melalui media massa atau bentuk lainnya dan diumumkan paling lambat 15 hari sebelum tanggap penerimaan. Yang kedua, persyaratan. CPNS harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Di antaranya harus WNI, usia minimal 18 tahun dan maksimal 35 tahun, dan persyaratan lainnya. Yang ketiga yaitu pelamaran.
Lamaran harus ditulis dengan tangan sendiri. Yang kedua, dalam surat lamaran harus dilampirkan visi STTB atau ijazah yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, kartu tanda pencari kerja dan Depnaker atau Disnaker, pas foto dengan jumlah dan ukuran yang telah ditentukan. Yang keempat, penyaringan meliputi 1. Pemeriksaan administratif. Yang kedua, panitia ujian. Yang ketiga, tugas panitia ujian. Yang keempat, materi ujian. Yang kelima, ujian. Yang keenam, pengumuman pelamar yang diterima. Yang kelima, pengangkatan. Pengangkatan sebagai CPNS. A. Melamar yang dinyatakan lulus dan diterima wajib melengkapi dan menyerahkan kelengkapan administrasi. Terdapat beberapa golongan ruang, yaitu golongan 1A, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, dan 3C. Penghasilan PNS. Gaji PNS berdasarkan PP nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS terakhir dirubah dengan PP nomor 25 tahun 2010. Yang pertama yaitu hak atas gaji CPNS TMT yang bersangkutan secara nyata melaksanakan tugas yang ditetapkan oleh kepala kantor atau satuan kerja. Yang kedua yaitu bagi CPNS yang menempatkannya jauh dari tempat tinggalnya. Yang ketiga, dianggap telah melaksanakan tugas sejak yang berangkat ke tempat tugas. Yang keempat, dibuktikan dengan surat perintah perjalanan atau penugasan. Gaji adalah penghasilan PNS yang terdiri atas 1. Gaji pokok, 2. Tunjangan keluarga, yang ketiga, tunjangan jabatan apabila menduduki jabatan, yang keempat, tunjangan lainnya yang berlaku bagi PNS. Pengangkatan CPNS menjadi PNS. CPNS yang telah menjalankan masa percobaan kurang lebih 1 tahun dapat diangkat menjadi PNS dalam jabatan dan pangkat tertentu yang ditetapkan oleh PPK atau pejabat yang ditunjuk apabila telah memenuhi syarat. Pemberhentian calon pegawai negeri sipil berdasarkan PP nomor 98 tahun 2000 dan PP nomor 11 tahun 2002. Yang pertama, diberhentikan dengan hormat. Yang kedua, diberhentikan dengan tidak hormat. Pendidikan dan pelatihan PNS berdasarkan PP nomor 101 tahun 2001 adalah upaya yang dilakukan bagi PNS untuk meningkatkan kepribadian, pengetahuan, dan kemampuan sesuai dengan tuntutan persyaratan jabatan dan pekerjaannya. Penilaian PNS. A. Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan. DP3 berdasarkan PP nomor 10 tahun 1978 dan SEKA BAKN nomor 2 SE tahun 1980. Yang pertama, memuat hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan selama 1 tahun, yaitu dari bulan Januari sampai akhir Desember. Yang kedua, merupakan salah satu bahan pertimbangan dalam rangka pembinaan karir PNS. Yang B, penilaian dilakukan pada akhir bulan Desember. Pejabat penilai baru berwenang menilai bawahan langsungnya apabila telah 6 bulan memenuhi pegawai yang akan dinilai. Pengujian PNS berdasarkan PP nomor 26 tahun 1977. Kedudukan pegawai negeri yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam menyelenggarakan tugas negara dan membangun sangat membutuhkan kesehatan jasmani dan rohani yang baik. Untuk itulah diperlukan pemeliharaan kesehatan dan pengujian kesehatan bagi PNS tertentu dan CPNS untuk menjadi PNS. Penghargaan. PNS yang telah memenuhi kewajibannya sebagai PNS dan memenuhi syarat yang ditentukan dapat diberi penghargaan kepercayaan berupa
1. Kenaikan pangkat PNS. 2. Pengangkatan dalam jabatan struktural atau fungsional. Yang ketiga, Satya Lancana Karya Satya. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.